Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Veronica, nomor NIM 1819180 dari kelas IPSC Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Kudus. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang isi materi bab 2 buku siswa, tepatnya yaitu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang pertama membahas tentang mobilitas sosial. Siapa di sini yang sudah mengetahui tentang mobilitas sosial? Kalau belum, silakan disimak dan diperhatikan ya. Mobilitas sosial sendiri adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Atau lebih mudahnya adalah seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lainnya, baik menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengurangi perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial. Dan yang selanjutnya kita membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mobilitas vertikal dan yang kedua adalah mobilitas horizontal. Saya membahas yang mobilitas vertikal terlebih dahulu ya. Nah, mobilitas vertikal sendiri adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat yang lebih rendah dari kedudukan status sosial yang didapat sebelumnya. Nah, tadi kan sudah membahas tentang mobilitas vertikal. Dan yang selanjutnya adalah mobilitas horizontal atau yang kedua. Mobilitas horizontal sendiri adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Seperti contoh begini, Bapak Zulkifli adalah kepala sekolah di SMPA. Beliau mendapatkan surat perintah dari pemerintah atau dari atasan untuk untuk berpindah ke SMP B. Nah, perpindahan tersebut Pak Zulkifli tetap menjabat sebagai kepala sekolah di SMP B. Jadi Pak Zulkifli telah melakukan mobilitas horizontal, yaitu berpindah tempat tetapi tidak merubah kedudukan status sosial Pak Zulkifli. Tadi kita kan sudah membahas macam-macam bentuk mobilitas sosial. Dan yang sekarang kita akan membahas tentang faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Faktor struktural itu sendiri adalah pasti kalian semua sudah mengenal semua presiden yang pernah memerintah di Republik Indonesia. Dimulai dari Bapak I.R. Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak B.J. Habibie, Bapak Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, sampai yang sekarang ini Bapak Joko Widodo. Dari 7 tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik Indonesia. Nah, dan yang selanjutnya adalah faktor individu. Terjadinya mobilitas sosial dapat terjadi karena keberhasilan individu itu sendiri yang ditentukan dari sikap atau perilaku individu tersebut. Dan yang selanjutnya adalah faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan seseorang. Nah, dari ketidakpuasan tersebut akan mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau untuk menempati kedudukan yang lebih tinggi pada status sosial sebelumnya. Dan yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik pasti memudahkan seorang individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Nah, faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang selanjutnya adalah faktor politik. Indonesia memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman, damai, tentram, dan sejahtera, sehingga dapat mendorong para pemimpin untuk melakukan roda pembangunan yang baik. Hal ini sangat jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negara Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah
Kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas sosial dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Tadi kan kita sudah membahas tentang faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Nah, sekarang kita membahas faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Ada dua, yaitu yang pertama kemiskinan. Bagi masyarakat miskin mencapai kedudukan status sosial yang tinggi tidak mudah didapat. Karena merupakan hal tersebut adalah hal yang sangat sulit untuk didapatkannya. Dan yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan tersebut yang mengakibatkan sulitnya seseorang atau kelompok melakukan mobilitas sosial. Nah, tadi kan sudah membahas faktor penghambat serta faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang selanjutnya adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran-saluran mobilitas sosial ada 4, yaitu yang pertama melalui pendidikan, yang kedua melalui organisasi politik, yang ketiga melalui organisasi ekonomi, dan yang keempat adalah melalui profesi. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini yaitu beralih ke materi pluralitas masyarakat Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang majemuk, yaitu sangat banyak sekali suku, bangsa, ras, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Dan juga kekayaan dan keragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Itu tadi, yaitu plural sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, yaitu jamak artinya banyak ya di sini. Ya, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Di dalam keberagaman tersebut, Indonesia yaitu mengalami berbagai hal perbedaan, yang dimana perbedaan di sini yaitu antara lain ialah perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, dan juga perbedaan pekerjaan. Yang pertama adalah perbedaan agama. Di Indonesia sendiri ada 5 agama yang diakui oleh negara, yaitu diantaranya yang pertama ada agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Yang dimana agama ini sangat penting dalam negara Indonesia. Dengan agama kita bisa tumbuh sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain, serta kita mempunyai sikap bertoleransi antar agama. Sebagai contoh, ketika umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, umat beragama lain perlu memahami bahwa kegiatan di lapangan tersebut merupakan upacara keagamaan dan juga persembahyangan. Yang kedua yaitu ada perbedaan budaya, yang dimana budaya di Indonesia sangat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan juga bangsa, yang dimana budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya. Hal inilah yang membedakan hewan dan manusia. Adapun hewan menggunakan naluri, hewan cenderung bersifat statis atau menetap, sedangkan manusia selalu berubah dan juga dinamis karena memiliki akal dan juga
perbedaan suku bangsa, yaitu yang dimana bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok yang terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa dan juga Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri. Ada juga suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura. Secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negeri ini. Ada banyak juga suku bangsa, yaitu tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena terlalu banyak sekali. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah perbedaan pekerjaan. Mengingat masyarakat Indonesia yang cukup banyak sekali pekerjaan yang ada di Indonesia. Pekerjaan sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan sektor formal adalah yaitu ada berbagai pekerjaan yang dijalankan, yaitu diantaranya ialah pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta, karyawan perusahaan, pegawai kantor, bank, pemerintah, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pada pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Berbeda dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak bergantung pada pihak yang lain. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai pedagang bakso sangat tergantung pada pedagang tersebut sendiri. Apabila ingin libur, ya maka dapat meliburkan diri sendiri. Seperti itu. Tapi semua pekerjaan itu merupakan mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Guru, polisi, petani, tukang pijat atau yang lainnya, sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Ya, kita beralih bab, yaitu sekarang kita ke interaksi sosial, yang dimana pada poin ini membahas mengenai pengertian interaksi sosial dan juga syarat-syarat interaksi sosial dan juga bentuk-bentuk dan juga pengaruh interaksi sosial. Yang pertama yaitu pengertian dari interaksi sosial itu sendiri. Interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain, di mana kelakuan antara individu saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Dan yang kedua yaitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang dimana menurut Gilin dan Gilin syarat-syarat tersebut yaitu harus ada kontak sosial dan juga adanya komunikasi, yang dimana kontak sosial tersebut merupakan tindakan pertama dalam interaksi sosial. Meskipun kontak sosial belum mampu membentuk komunikasi yang berkelanjutan,
itu sendiri, yaitu menurut Sukanto. Yang pertama yaitu kontak sosial antara orang per orang, dan yang kedua kontak sosial antar orang dengan kelompok, dan yang ketiga kelompok sosial antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang kedua yaitu ada komunikasi, bahwa komunikasi tersebut menurut Sam, dalam komunikasi ada 3 unsur yang penting, yaitu sumber informasi, saluran, dan penerima informasi. Sumber informasi adalah seorang atau institusi yang memiliki bahan informasi atau pemberitaan untuk disebarkan kepada masyarakat luas. Saluran yaitu atau channel merupakan sesuatu yang digunakan, dapat berupa saluran interpersonal ataupun media massa. Sementara penerima informasi adalah mereka atau perorangan, kelompok, dan masyarakat yang menjadi sasaran informasi atau yang menerima informasi. Seperti itu. Ada juga bentuk-bentuk interaksi sosial, masih dari menurut Gilin dan Girin ya, di mana bentuk interaksi sosial itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada interaksi asosiatif dan juga interaksi disasosiatif. Yang pertama yaitu interaksi asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi. Kerjasama ialah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kedua yaitu bentuk interaksi disasosiatif, yaitu adalah persaingan ya, ini lawannya dari interaksi asosiatif, dimana interaksi disasosiatif ini berlawanan atau kontravensi atau pertentangan. Persaingan diartikan sebagai proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang ada pada suatu masa tertentu, menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada. Dan yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, di mana faktor-faktor tersebut ialah yang pertama faktor imitasi, ada juga faktor sugesti, ada juga identifikasi, dan yang terakhir yaitu simpati. Yang pertama yaitu faktor imitasi, yaitu mempunyai peran yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat membawa seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Yang kedua yaitu faktor sugesti atau pengaruh psikis, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Dan yang ketiga ada identifikasi, yaitu dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dan yang terakhir yaitu simpati, merupakan perasaan tertariknya orang yang satu dengan yang lainnya. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan, seperti juga pada proses identifikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konflik dan integrasi sosial di dalam kehidupan masyarakat, serta pendorong dan penghambat dari konflik dan integrasi sosial itu sendiri, kemudian nanti dilanjut pada lembaga sosial. Baik, saya mulai dari konflik sosial. Pengertian dari konflik sosial, bahwasanya kita di dalam kehidupan bermasyarakat itu nantinya tidak lepas dari yang namanya adanya konflik. Konflik sendiri adalah pertentangan, percekcokan, atau perselisihan yang biasa terjadi karena perbedaan pendapat, perbedaan
dari sudut pemikiran, dari bisa katakan perbedaan karena ras, suku, bangsa, atau yang lainnya yang dapat memicu adanya suatu perselisihan. Dalam ilmu sosiologi sendiri, konflik sosial diartikan sebagai masalah sosial yang menimbulkan pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Ini disebabkan adanya perbedaan atau pandangan tertentu. Akibat tidak adanya rasa toleransi dan perasaan saling mengerti akan kebutuhan dari individu masing-masing. Kemudian untuk konflik sendiri dijelaskan oleh para ahli telah mengemukakan pengertian dari konflik itu sendiri, seperti Soejono Soekanto. Ia berpendapat bahwa konflik sosial ada suatu bentuk proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara menantang individu atau kelompok lainnya disertai dengan ancaman atau kekerasan. Jadi Soejono Soekanto itu berpendapat bahwa konflik itu berpacu pada adanya ancaman atau kekerasan. Kemudian oleh tokoh Robbins berpendapat bahwa konflik sosial merupakan suatu proses di mana suatu pihak merasa dirugikan atau pihak tersebut telah memberikan efek negatif terhadap pihak yang lainnya. Kemudian Alabanes berpendapat bahwa konflik adalah suatu keadaan di mana di antara kelompok yang bermasalah tidak mencapai suatu kata sepakat hingga akhirnya masalah tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kedua belah pihak. Kemudian tokoh Gilin berpendapat bahwa konflik merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, budaya, dan juga perilaku dari individu atau antar kelompok. Kemudian Robert M. Z. Lawang berpendapat bahwa konflik sosial dalam pandangan Robert itu adalah sebuah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan lain-lainnya. Kemudian oleh tokoh Minerly berpendapat bahwa konflik sosial adalah interaksi yang terjadi antara individu atau kelompok yang satu dengan individu atau kelompok lainnya yang saling berhubungan, saling ketergantungan, namun terpisahkan oleh adanya perbedaan tujuan. Kemudian oleh Louis Kosher berpendapat bahwa konflik sosial adalah sebuah perjuangan mengenai nilai-nilai atau tuntutan atas status kekuasaan yang bertujuan untuk menetralkan, menciderai, atau menjatuhkan pihak lawan. Itu adalah pengertian-pengertian dari konflik menurut para ahli. Kemudian faktor yang menyebabkan adanya konflik sosial yaitu memiliki perbedaan pandangan, bahwa suatu pandangan yang berbeda itu akan menyebabkan adanya suatu pertingkahan, perselisihan, percekcokan. Bahkan akhir-akhir ini bisa kita temui bahwa adanya perselisihan itu sampai mengakibatkan percekcokan adu fisik, adanya hilangnya nyawa seseorang karena adanya perselisihan. Kemudian adanya yang kedua adalah saling bergantung. Antar kelompok satu dengan yang lainnya pasti saling memiliki ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan, hingga sikap saling ketergantungan tersebut itu dapat menimbulkan konflik jika tidak adanya persatuan tujuan dari kedua pihak, individu atau kelompok. Kemudian masalah komunikasi. Kesalahan dalam berkomunikasi yang berjalan tidak baik, maka kemungkinan untuk timbulnya konflik itu lebih besar, dikarenakan maksud dan tujuan yang disampaikan tidak sepenuhnya didengar dengan baik. Jadi karena komunikasi yang tidak baik atau kesalahpahaman dalam menerima informasi itu bisa menyebabkan adanya suatu konflik. Kemudian yang keempat adanya struktur organisasi. Dalam sebuah organisasi kan pasti ada struktur dalam menjalankan tugas.
dan dalam masing-masing struktur itu kan ada yang tugasnya mudah, ada yang tugasnya sulit lah. Namun seringkali antar struktur yang satu dengan yang lainnya itu tidak mencapai kata sepakat. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah tidak mencapai kata sepakat dalam mencapai suatu tujuan. Hal itu menyebabkan adanya timbul suatu konflik. Kemudian yang kelima adalah perbedaan sifat manusia. Bahwasanya terdapat berbagai macam kepribadian manusia di lingkungan. Antara orang satu dengan yang lainnya tentunya memiliki perbedaan yang berbeda. Nah, dari adanya memiliki rasa pemahaman yang besar, ada orang yang memiliki ego lebih besar, ada yang diktator dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan konflik di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dilanjutkan mengenai macam-macam konflik sosial. Konflik sosial sendiri itu ada berbagai macamnya, berbagai macam dari konflik sosial. Yang pertama, konflik sosial sendiri, yaitu merupakan garis besar dari suatu adanya konflik tersebut, baik antar kelompok, antar individu, antar negara, atau lain sebagainya. Perbedaan pendapat, perbedaan kata sepakat di dalam suatu masyarakat, di dalam suatu sosial, itu menyebabkan adanya konflik sosial. Kemudian konflik antar kelompok terjadi antara satu kelompok dengan yang lainnya, bisa jadi antara dua kelompok atau lebih. Konflik antar kelompok ini disebabkan karena perbedaan tujuan dan persaingan yang tidak sehat dalam mencapai tujuan. Contohnya saja, misalnya dalam menentukan suatu adat atau acara pernikahan nih, ada dua suku. Nah, di mana kedua suku tersebut memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Nah, dari sini sedikit banyaknya akan ditemukan suatu konflik atau perselisihan dalam menentukan mana nih adat nanti yang akan digunakan di dalam acara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah konflik antar negara atau yang disebut biasanya sebagai konflik internasional. Konflik ini terjadi antara dua negara atau lebih, biasanya dipicu karena adanya pihak yang keberatan dalam suatu kebijakan-kebijakan yang ada di suatu negara, sehingga menimbulkan suatu konflik dalam antar negara ini. Misalnya dalam penentuan batas wilayah antara wilayah Indonesia dengan Malaysia, itu menyebabkan adanya suatu konflik di dalam negara, bahkan sampai ke taraf internasional. Kemudian yang keempat adalah konflik antar partai politik atau organisasi politik. Konflik seperti yang terjadi antara kelompok di mana terjadi perselisihan antara partai atau organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Terjadinya perselisihan antara partai politik dengan partai politik lainnya saat merumuskan kebijakan atau undang-undang, itu akan menyebabkan dan menimbulkan suatu konflik di dalam partai politik. Kemudian konflik antara individu dengan kelompok. Konflik ini ditimbulkan oleh adanya kelompok-kelompok tertentu yang tidak sependapat dengan individu atau perseorangan, hingga ketidakadanya kata sepakat ini menimbulkan berbagai perselisihan dan konflik. Kemudian adalah macam konflik selanjutnya, konflik rasial. Merupakan konflik yang terjadi antara suku atau ras yang satu dengan yang lainnya yang disebabkan karena adanya perbedaan fisik. Contoh konflik rasial yang pernah terjadi dan menjadi topik pembicaraan di dunia internasional adalah
konflik yang terjadi di Afrika Selatan, yaitu politik apartheid, di mana konflik ini terjadi pada ras kulit putih yang ingin menguasai terhadap ras kulit hitam. Selanjutnya, saya lanjutkan mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Bentuk-bentuk konflik sosial itu banyak macamnya, yaitu berdasarkan posisi pelaku, berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan dari sifat pelakunya. Saya akan mulai dengan bentuk-bentuk konflik sosial berdasarkan posisi pelaku, yaitu yang pertama adalah konflik horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan yang relatif sama. Contohnya dalam konflik horizontal itu yaitu konflik yang terjadi pada anggota-anggota dalam sebuah organisasi. Kan itu harusnya setara, tapi di dalam keanggotaan itu terjadi sebuah konflik. Kemudian yang kedua adalah konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara komponen masyarakat yang memiliki struktural. Contohnya adalah antara karyawan dengan atasannya, itu ada suatu konflik, suatu permasalahan di dalam kantor misalnya. Kemudian yang ketiga adalah konflik diagonal, merupakan konflik akibat tidak meratanya pendistribusian sumber daya di setiap organisasi, sehingga muncullah konflik yang ekstrim. Contohnya dalam konflik diagonal ini adalah konflik GAM yang terjadi di Nangro, Aceh Darussalam. Bahwasanya pada konflik diagonal ini sampai terjadi pertumpahan darah atau pembunuhan. Kemudian berdasarkan sifatnya itu ada dua, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Yang pertama adalah konflik destruktif, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perasaan dendam atau benci. Ini nanti output dari konflik destruktif itu adanya kekerasan fisik dan hilangnya harta benda. Contoh dari konflik destruktif sendiri adalah bentrok yang terjadi di Sambas, Ambon, Kupang dan lainnya. Itu kan sampai terjadi kekerasan fisik dan hilangnya harta benda. Kemudian konflik konstruktif, yaitu yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan antar kelompok. Namun di dalam konflik konstruktif sendiri itu adanya perbedaan pendapat itu malah justru memberikan pengembangan nilai positif pada suatu organisasi. Contohnya adalah misalnya saja di dalam sebuah organisasi atau komunikasi itu akan mewujudkan pemahaman di antara anggota satu sama lain jika suatu perselisihan itu diterima dengan baik. Kemudian berdasarkan sifat pelakunya, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka ini adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya yang sampai sekarang itu adalah konflik antara Israel dengan Palestina. Kemudian konflik tertutup yaitu konflik yang hanya diketahui oleh satu orang atau suatu pihak tertentu saja. Semisal konflik yang terjadi dalam keluarga, ini kan orang lain yang ada di luar keluarga itu tidak akan mengetahui karena konflik tersebut sifatnya adalah tertutup, pribadi dari suatu keluarga itu sendiri. Kemudian akibat-akibat dari konflik sosial, dampak negatifnya itu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang berkonflik dengan kelompok yang lain karena memiliki pembanding yang sama untuk menjatuhkan pihak lawan. Mengenai akibat-akibat dari adanya konflik sosial, tentunya suatu konflik atau permasalahan itu memiliki dampak positif dan negatif dari suatu permasalahan. Yang pertama adalah dampak negatif.
dampak negatif dari konflik sosial itu sendiri adalah meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang berkonflik dengan kelompok yang lainnya karena memiliki pemahaman yang sama untuk menjatuhkan pihak lawan. Jadi kelompok satu itu dengan anggotanya itu saling memiliki kerjasama untuk menjatuhkan kelompok yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah keretakan hubungan antar kelompok atau individu yang bertingkai atau berkonflik. Yang ketiga adalah kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Ini sangat miris karena dapat menyebabkan adanya kehilangan nyawa dari seseorang. Kemudian yang keempat adalah perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, dan saling curiga. Di samping dari dampak negatif itu tentunya ada dampak positifnya juga. Dampak positif dari suatu konflik atau pertikaian yaitu yang pertama adalah tuntasnya permasalahan. Maksudnya jika misalnya terjadi perbedaan pendapat dalam suatu diskusi atau forum, maka pastinya hal tersebut akan lebih lengkap untuk dijelaskan hingga akan tuntas. Kemudian yang kedua adalah dapat berfungsi sebagai sarana-sarana untuk mencapai keseimbangan kekuatan-kekuatan di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga adalah dapat menghidupkan kembali suatu norma lama dan menciptakan norma baru. Yang keempat adalah memungkinkan adanya penyesuaian terhadap norma-norma lama yang dianggap tidak bisa mewakili dari kehidupan yang sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menangani adanya konflik itu sendiri. Jadi cara menangani konflik itu ada beberapa yang dapat kita lakukan untuk menangani adanya konflik. Yang pertama adalah menghindar. Kadang-kadang itu seseorang atau individu merasa bahwa suatu konflik itu tidak ada manfaatnya. Jadi tidak ada manfaatnya konflik itu diteruskan secara terus-menerus. Solusi yang pertama adalah menghindar dari suatu konflik tersebut. Dalam hal ini individu mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang akan menimbulkan adanya konflik ataupun menghindari orang-orang yang bertentangan dengannya. Kemudian yang kedua adalah memaksakan kehendak, yaitu terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapat atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Yang ketiga adalah menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Kadang-kadang suatu konflik itu bisa diselesaikan kalau kita mengalah, yaitu meredam ego untuk pendapat atau solusi kita diterima orang lain, tetapi kita lebih mementingkan orang lain, yaitu mementingkan keinginan orang lain agar suatu konflik itu tidak terjadi. Yang keempat adalah tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konfliknya untuk mengorbankan sebagian tujuannya juga. Jadi kata sepakat ini diharapkan bisa menjadi berkurangnya atau tidak adanya suatu permasalahan dan konflik itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah dengan kolaborasi, yaitu memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu dicarilah cara-cara untuk mengurangi ketegangan antara dua belah pihak dan berusaha memulai suatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu permasalahan dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Integrasi sosial.
bagaimana sih integrasi sosial itu ada dan terbentuk di dalam masyarakat? Saya jelaskan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam bermasyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda ini bisa meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan sebagainya. Menurut para ahli, yaitu menurut Beton, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. William F. Ogepour dan Meyer Nimkov memberi syarat terjadinya integrasi sosial, yaitu yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua adalah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga adalah nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan berjalan secara konsisten di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah faktor apa saja sih yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi, yaitu dilihat adanya homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografi, dan efektivitas komunikasi itu bisa mempengaruhi cepat dan lambatnya suatu integrasi di dalam bermasyarakat. Homogenitas kelompok, pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Kemudian yang sebaliknya, jika homogenitasnya tinggi, maka suatu integrasi itu sulit untuk mencapai atau sulit untuk dicapai. Kemudian yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok itu mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena kebutuhan penyesuaian di antara anggota kelompok. Kemudian mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Semakin efektif suatu komunikasi, maka semakin cepat pula integrasi di dalam anggota-anggota masyarakat itu akan tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari integrasi sosial, yaitu antara lain adanya integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Yang pertama, integrasi normatif, yaitu yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia ini dipersatukan dengan norma adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Maka integrasi ini akan cepat mempengaruhi atau berlaku di dalam kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia ini kan terdiri dari beberapa suku, mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi dari masing-masing, yaitu seperti suku Bugis itu dikenal sebagai seorang pelaut, sedangkan suku Jawa sebagai petani, suku Minang yang pandai berdagang, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah integrasi koersif, integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasa dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna suatu integrasi tersebut. Kemudian proses integrasi sendiri itu dilakukan dengan
melalui dua hal, yaitu adanya asimilasi dan akulturasi. Asimilasi sendiri itu adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi hingga memunculkan kebudayaan baru dengan meningkatkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Jadi adanya asimilasi itu saling mempengaruhi, memunculkan kebudayaan baru di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu akulturasi, proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan budaya tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau kebudayaan baru, sehingga kebudayaan asing atau kebudayaan baru tadi diserap dan diterima, kemudian diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli dari kebudayaan si penerima. Kemudian apa saja sih faktor pendorong dan penghambat dari integrasi sosial itu sendiri? Faktor-faktor pendorong dari integrasi sosial itu yaitu adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Jadi kalau kita bertoleransi, memiliki toleransi yang bagus terhadap adanya perbedaan itu, maka akan mendorong adanya integrasi sosial. Kemudian adalah kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, di mana setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama di dalam memperoleh atau dalam mencukupi kehidupan perekonomian, maka suatu integrasi akan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Kita menerima dengan baik adanya kebudayaan lain yang ada, itu akan membuat integrasi berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Kemudian adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, bahwa suatu kebudayaan kalau ada unsur-unsur kesamaan, maka orang akan dengan mudah untuk menerima suatu integrasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Yang terakhir adalah adanya musuh bersama dari luar. Kemudian untuk faktor-faktor yang menghambat terjadinya integrasi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat adalah gejala atau fenomena sosial yang dikategorikan sebagai proses sosial yang disosiatif. Biasanya kebiasaan ini sering ditolak oleh anggota masyarakat. Faktor-faktor dari penghambat integrasi sosial itu sendiri yaitu persaingan yang tidak sehat, terus fanatisme ras, etnis, budaya, agama, dan bangsa yang berlebihan. Jadi sifat fanatik yang berlebihan itu tidak baik di dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya adalah rendahnya sifat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita memiliki sifat toleransi yang rendah, itu akan memicu adanya atau adanya konflik, malah akan terjadi sikap toleransi itu kalau tidak diimbangi, tidak ada di dalam kehidupan, akan menimbulkan suatu konflik. Yang keempat adalah konflik yang berkepanjangan. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya kecemburuan sosial, dan yang terakhir adalah diskriminasi sosial. Itu adalah faktor-faktor penghambat integrasi sosial. Materi yang selanjutnya adalah mengenai lembaga sosial. Dapat diketahui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat kita itu tidak jauh dengan yang namanya lembaga sosial, di mana di dalam lembaga sosial tersebut harus ada nilai-nilai dan norma-norma yang harus kita taati, peraturan dan ketentuan-ketentuannya. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Manusia butuh kehidupan yang teratur. Hal
satu alasan mengapa lembaga sosial muncul di dalam kehidupan masyarakat. Seorang antropolog Kuncoro Ningrat memiliki pengertian bahwasanya lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindak berpola. Tindakan ini untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya, lembaga sosial sendiri itu berdiri atau diciptakan berdasarkan nilai dan norma atau aturan yang diciptakan oleh dan diterapkan masyarakat untuk mengatur sesama agar terciptanya kehidupan yang damai, tetapi tidak semua norma itu bisa dikatakan sebagai lembaga sosial. Adapun karakteristik dari lembaga sosial itu sendiri adalah yang pertama, yaitu bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi suatu lembaga sosial itu diciptakan adalah untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pola perilaku sudah menjadi bagian dari kebudayaan yang ada dan disadari oleh anggota. Jadi perilaku yang ada di dalam lembaga sosial itu disadari dan ditaati oleh anggota yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah memiliki nilai pokok yang bersumber dari anggotanya. Jadi anggota atau nilai-nilai itu dibuat kemudian dilaksanakan oleh anggota yang ada di dalam lembaga masyarakat itu. Kemudian yang keempat adalah adanya ketergantungan antara lembaga sosial di masyarakat. Jika salah satu lembaga berubah, maka yang lain bisa terpengaruh, meskipun antar lembaga sudah memiliki nilai, serangkaian pola, norma, dan perilaku yang telah tersusun. Yang kelima adalah memiliki simbol kebudayaan tertentu dan tata krama perilaku. Yang keenam, mempunyai ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompok. Yang ketujuh adalah mayoritas diterima oleh masyarakat meski mereka berpartisipasi atau tidak. Jadi lembaga itu diakui keberadaannya oleh masyarakat, walaupun ada sebagian masyarakat yang ikut di dalamnya atau bahkan tidak merespon, tetapi mereka mengakui bahwa lembaga sosial itu ada di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah syarat dan fungsi dari lembaga sosial. Kuncoro Ningrat menyatakan bahwa lembaga sosial itu harus memiliki syarat, yaitu suatu tata kelakuan baku, dapat berupa norma maupun adat istiadat.